Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TDO Empire. Di sini, kita akan menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para ulama dan wali. Baik dari Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Kita akan menyelami perjalanan hidup mereka, menelusuri silsilah keilmuan yang agung, dan menyaksikan karomah-karomah yang menggetarkan hati. Tak hanya itu, kami juga akan mengajak Anda menapaki jejak sejarah Islam. Dari Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia, mari bersama-sama menimba inspirasi, memperluas wawasan, dan meneguhkan iman. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ikuti setiap perjalanan cahaya ini di TDO Empire. Syekh Jamaluddin adalah tokoh abad ke-19, salah satu penyebar agama Islam terkemuka di Banten, yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang membuat pelabuhan Merak, selama pada peristiwa tsunami Krakatau yang melanda Banten seabad yang lalu. Makam beliau berada di atas bukit yang lokasinya tak jauh dari dermaga 3 Pelabuhan Merak. Syekh Jamaluddin juga merupakan tokoh ulama besar ke-24 yang memiliki wawasan keagamaan dan ilmu pemerintahan yang tinggi. Syekh Jamaluddin adalah cucu dari Syekh Maulana Malik Israel, salah satu Dewan Wali 4 yang membentuk Wali Songo. Dalam zamannya, Syekh Jamaluddin banyak berjasa dalam melawan penjajahan Belanda, khususnya di perairan Selat Sunda. Namanya sangat terkenal hingga Malaysia dan Singapura. Beliau dikenal sebagai Syekh Putih karena konon selalu mengenakan jubah putih, kata pimpinan Yayasan Syekh Jamaluddin Banten, Kiai Haji Ahmad Sudrajat, yang mengaku sebagai keturunan ke-16 Syekh Jamaluddin. Setiap kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Pondok Makam Syekh Jamaluddin mengadakan berzikir bersama guna melestarikan budaya positif. Ribuan masyarakat berbondong-bondong baik undangan para alim ulama, tokoh masyarakat, bahkan wali kota Cilegon turut pula menghadiri undangan tersebut. Ikut serta puluhan polisi dan tim pengamanan berjaga-jaga di area gerbang masuk makam Syekh Jamaluddin. Acara ini digelar sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pelestarian tradisi masyarakat. Kepedulian terhadap pelestarian tradisi ini keturunan Syekh Jamaluddin sejak setahun lalu telah membentuk Yayasan Bani Satim, berharap dengan rangkaian acara keagamaan dan istighosah di tempat ziarah tersebut para peserta dan warga Cilegon mendapatkan berkah. Alhamdulillah kota Cilegon sepi dari bencana alam, ini berkat karomah dari para wali yang soleh. Dan di sini kita mengingat kembali atas jasanya dan berusaha meneladaninya, kata Kiai Haji Nasrullah. Sejenak menengok sejarah Maulana Malik Israel bersama anggota Dewan Wali Songo menyebarkan Islam hingga akhir hayatnya. Konon beliau dikuburkan di sebuah bukit kecil di tepi Teluk Banten, Bojonegara, Kabupaten Serang Utara, Kota Cilegon. Tampaknya bukit itu dipilih pertama kali oleh Maulana Malik Israel sebagai ulama yang lebih tua dari Syekh Muhammad Sholeh bin Syekh Abdurrahman, seorang penyebar Islam yang hidup pada masa Kanjeng Maulana Hasanuddin. Bukit itu berada pada lokasi yang memiliki titik pandang yang cukup indah ke arah barat, sehingga dapat menjadi proyeksi tafakur pada saat menyepi. Masyarakat menyebut bukit itu di Gunung Santri. Konon daerah tersebut merupakan tempat santri belajar kepada guru ulama tersebut. Pada masa selanjutnya daerah itu disebut dengan nama Kampung Beji, sebuah kampung yang kemudian menjadi basis pergerakan perlawanan masyarakat Banten terhadap Hindia Belanda, pada akhir abad ke-19 hingga masa kemerdekaan. Salah satu inspirator perlawanan itu adalah Maulana Malik Israel, selanjutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Inspirasi tersebut masuk dalam beberapa bentuk, tidak terkecuali antara lain melalui keturunannya yang tersebar di hampir seluruh tanah Banten. Salah satu keturunannya adalah Syekh Jamaluddin yang dimakamkan di dekat Pelabuhan Merak. Syekh Jamaluddin ini adalah tokoh Islam di zaman Portugis. Beliau cucu dari Syekh Maulana Malik Israel yang menurunkan para wali di Pulau Jawa. Dulu tempat ini adalah pesantrennya dan santrinya tak hanya di Banten, tetapi dari mancanegara seperti Singapura sampai Afrika. Hal itu saya buktikan ketika kami berziarah ke makam salah satu tokoh Islam di Singapura. Mereka bertanya tentang Syekh Jamaluddin Merak Banten, kata Kiai Haji Nasrullah, cucu Syekh Jamaluddin. Menurut cerita Ketua Dewan Kesejahteraan Musola Syekh Jamaluddin, Cusairi, Syekh Jamaluddin berada di Banten antara sebelum abad ke-13 atau abad ke-14. Sebelum Kanjeng Maulana Hasanuddin Banten, Syekh Jamaluddin sudah ada, karena waktu itu beliau di sini untuk mengislamkan wilayah Suralaya dan Tegalwangi. Dulunya kan ada kerajaan Hindu di sini namanya Pucut Suralaya, ungkapnya.
Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa wali selanjutnya yang ingin kamu dengar kisahnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.